Penyusunan sistem periodik modern didasarkan pada kenaikan atom serta kemiripan sifatnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam sistem periodik modern terdapat dua buah lajur, yaitu lajur tegak yang disebut golongan dan lajur mendatar yang disebut periode. Periode dibedakan menjadi dua jenis, yaitu periode panjang yang terdiri 4, 5, 6, dan 7, serta periode pendek yang terdiri 1, 2, dan 3. Unsur-unsur yang terletak pada periode 3 memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 kulit. Dari kiri ke kanan, unsur periode ketiga berturut-turut adalah natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Kelimpahan unsur-unsur periode 3. Keberadaan unsur-unsur periode 3 di alam tidak terdapat dalam bentuk unsur tunggalnya, tapi dalam bentuk unsur senyawa mineralnya, kecuali belerang dan argon. Pada tabel berikut dapat Anda ketahui informasi persen massa unsur periode 3 di kulit bumi, serta nama-nama senyawa mineralnya. Kelimpahan atau keberadaan periode 3 di kulit bumi disajikan pada tabel berikut. Misalnya pada unsur natrium, memiliki 2,7% massa. Mineralnya sendawa cili atau NaNO3, kriolit atau Na3AlF6, biji silikat atau Na2SiO3, dan sebagainya. Keteraturan sifat atomik dari Na ke Ar yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, nilai jari-jari atom berkurang dari Na ke Ar. Jari-jari atom adalah jarak antara kulit inti atom sampai kulit terluar yang ditempati elektron. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dari Na ke Ar memiliki jumlah proton dan elektron pada inti semakin banyak. Hal ini mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom dan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin mengecil. Yang kedua, titik leleh. Titik leleh adalah suhu di mana tekanan uap zat padat sama dengan tekanan uap zat cairnya. Kenaikan titik leleh dari Na ke Si dijelaskan dengan kekuatan ikatan logamnya yang meningkat dari Na ke Ai dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Sedangkan kecenderungan penurunan titik leleh dan delta H fuse dari Si ke Ar terkait dengan variasi kekuatan gaya London SpCl dan Ar. Yang ketiga, titik didih bertambah dari Na ke Si lalu berkurang dari Si ke Ar. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan di sekitarnya. Kenaikan titik didih dari Na ke Si dijelaskan dengan kekuatan ikatan logamnya yang meningkat dari Na ke Ai dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Sedangkan kecenderungan penurunan titik leleh dan delta H fuse dari Si ke Ar terkait dengan variasi kekuatan gaya London SpCl dan Ar. Yang keempat, kerapatan bertambah dari Na ke Ai lalu berkurang dari Ai ke Ar. Kerapatan adalah perbandingan antara massa atom-atom dengan suatu unit volume yang ditempatinya. Nilai kerapatan bergantung pada massa atom. Jari-jari atom semakin besar massa atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil karena kekuatan tarik-menarik antara inti atom dengan kulit terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan kerapatan dari Na ke Ai semakin besar. Nilai kerapatan semi logam Si tinggi terkait dengan kekuatan ikatan kovalennya dalam struktur kovalen raksasa. Selanjutnya, variasi nilai kerapatan non logam P sampai Ar terkait dengan kekuatan gaya London SpCl Ar. Yang kelima, nilai energi ionisasi bertambah dari Na ke Ar. Penyimpangan terjadi pada Mg ke Ai dan dari P ke S. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Peningkatan energi ionisasi ini berkaitan dengan bertambahnya muatan inti, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat, sehingga energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pada kulit terluar semakin besar. Yang keenam, nilai afinitas elektron dari Na ke Cl dengan penyimpangan nilai untuk Ai dan P.
Afinitas elektron adalah energi yang terlibat pelepasan energi penyerapan energi plus. Jika suatu atom atau ion dalam fasa gas menerima satu elektron membentuk ion negatif. Peningkatan afinitas elektron ini berkaitan dengan muatan inti yang semakin positif dan seri-seri atom yang semakin kecil. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang ditambah semakin kuat, sehingga afinitas elektronnya bertambah. Yang ketujuh, nilai elektronegatifan bertambah dari Na ke Cl. Elektronegatifan adalah suatu unsur kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia dari kiri ke kanan Na ke Cl. Keelektronegatifan unsur-unsur semakin besar karena muatan ini bertambah positif dan seri-seri atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron makin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Hal ini juga memprihatinkan, semakin ke kanan unsur periode ketiga semakin mudah menarik elektron. Unsur-unsur dengan keelektronegatifan kecil cenderung bersifat logam, sehingga sifat logam dari Na ke Ar semakin berkurang karena nilai keelektronegatifannya semakin besar. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia berhubungan dengan reaksi kimia. Sifat kimia unsur-unsur periode 3 dapat kalian lihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa natrium merupakan reduktor terkuat, sedangkan klorin merupakan oksidator terkuat. Meskipun natrium, magnesium, dan aluminium merupakan reduktor kuat, tetapi kereaktifannya berkurang dari Na ke Al. Sedangkan silikon merupakan reduktor yang sangat lemah, jadi hanya dapat bereaksi dengan oksidator-oksidator kuat, misalnya klorin dan oksigen. Di lain pihak, selain sebagai reduktor, fosfor juga merupakan oksidator lemah yang dapat mengoksidasi reduktor kuat, seperti logam aktif. Sedangkan belerang yang mempunyai daya reduksi lebih lemah daripada fosfor, ternyata mempunyai daya pengoksidasi lebih kuat daripada fosfor. Sementara klorin dapat mengoksidasi hampir semua logam dan non-logam karena klorin adalah oksidator kuat. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat hidroksida unsur-unsur periode ketiga yaitu NaOH, MgOH2, AlOH3, dan lainnya. Sifat hidroksida unsur-unsur periode ketiga tergantung pada energi ionisasinya. Hal ini dapat dilihat dari jenis ikatannya. Jika ikatan MOH bersifat ionik dan hidroksidanya bersifat basa karena akan melepas ion OH- dalam air, maka energi ionisasinya rendah. Tetapi jika ikatan MOH bersifat kovalen dan tidak lagi dapat melepas ion OH-, maka energi ionisasinya besar. Selain itu, NaOH tergolong basa kuat dan mudah larut dalam air. MgOH2 lebih lemah daripada NaOH, tetapi masih termasuk basa kuat. Namun AlOH3 bersifat amfoter, artinya dapat bersifat asam sekaligus basa. Hal ini berarti bila AlOH3 berada pada lingkungan basa kuat, maka akan bersifat sebagai asam. Sebaliknya, jika berada pada lingkungan asam kuat, maka akan bersifat sebagai basa. Sedangkan H2SiO3 atau SiOH4 merupakan asam lemah dan tidak stabil, mudah terurai menjadi SiO2 dan H2O. Begitu pula dengan H3PO4 atau POH5 yang juga merupakan asam lemah. Sementara H2SO4 atau asam sulfat atau SOH6 merupakan asam kuat. Begitu juga HClO4 atau ClOH7 yang merupakan asam sangat kuat. Proses pembuatan unsur periode 3. Pertama, A. Natrium. Perlu kalian ketahui bahwa natrium merupakan unsur alkali dengan daya reaksi paling rendah, dengan sumber utamanya adalah halit. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Jones, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan. B. Magnesium. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Jones. Magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan CaOH2 ke dalam air laut. Kemudian tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, dan kemudian diperoleh kristal magnesium klorida atau MgCl6H2O. Elektrolisis leburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida mengalami hidrolisis sebagai campuran leburan natrium dan kalsium klorida. C. Aluminium.
Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam klorid cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katoda. Adapun anoda berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. D. Silikon. Silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi dengan reaksi sebagai berikut. E. Fosfor. Fosfor dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas. Dalam proses ini dihasilkan fosfor kuning. Adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. F. Sulfur atau belerang. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh Frisch yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara Frisch. Unsur-unsur utama 85 proses pipa logam berdiameter 15 cm yang memiliki dua pipa konsentrik yang lebih kecil ditanam sampai menyentuh lapisan belerang. Uap yang sangat panas dipompa dan dimasukkan melalui pipa luar sehingga belerang meleleh. Selanjutnya dimasukkan udara bertekanan tinggi melalui pipa terkecil sehingga terbentuk pusat belerang yang keluar mencapai 99,5%. G. Klorin. Klorin dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu pertama, proses diagon atau oksidasi, kedua, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma, yang ketiga, elektrolisis lelehan NaCl. H. Argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemisikan positron atau elektron ke atom K. Unsur natrium kegunaannya adalah pembuatan tel, memproduksi biji loga, lampu kabut, NaBenzoat dipakai dalam pengawetan makanan, Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Magnesium digunakan dalam produksi grafit dalam gas iron, digunakan sebagai bahan tambahan konvensional. Propilen digunakan sebagai agen pereduksi dalam produksi uranium murni dan logam-logam lain dari garam-garamnya. Unsur Al gunanya alat masak karena tahan panas dan tahan karat karena membentuk lapisan oksida. OH3 untuk obat mak digunakan dalam kabel bertegangan tinggi, digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Unsur Si, silikon, sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik, dan semikonduktor untuk kalkulator mikrokomputer. Unsur P, asam fosfor yang mengandung 70% sampai 75% P2O5 merupakan bahan penting pertanian dan produksi tani lainnya. Digunakan untuk produksi gelas spesial seperti yang digunakan pada lampu sodium. Kalsium fosfat digunakan untuk membuat perabotan Cina dan untuk memproduksi monokalsium fosfat. Digunakan dalam memproduksi baja, perunggu fosfor, dan produk-produk lainnya.